Halo anak-anak, kembali lagi bersama saya, Ibu Dewi. Hari ini kita akan belajar tentang apa ya? Hari ini kita akan belajar tentang interaksi antar negara-negara di ASEAN. Berikut tujuan pembelajaran pada hari ini. Yang pertama, peserta didik dapat memahami interaksi antar negara-negara di ASEAN dengan baik. Yang kedua, peserta didik dapat mengemukakan pengertian, faktor pendorong, dan faktor penghambat kerjasama dengan benar. Yang ketiga, peserta didik dapat mengidentifikasi bentuk-bentuk kerjasama di bidang sosial budaya dan pendidikan dengan baik. Yang keempat, peserta didik dapat mengidentifikasi bentuk-bentuk kerjasama di bidang politik, keamanan, dan ekonomi dengan baik. Anak-anak, tahukah kalian negara Indonesia berada di benua apa? Iya, benar sekali. Negara Indonesia berada di benua Asia, tepatnya di Asia Tenggara. Masih ingat tidak negara-negara yang berada di kawasan Asia Tenggara tergabung dalam organisasi internasional yang bersifat kawasan atau regional? Lalu apa ya nama organisasi tersebut? Iya, benar sekali. Organisasi tersebut bernama ASEAN atau Association of Southeast Asian Nations. Lalu bagaimana ya negara-negara di ASEAN melakukan suatu interaksi? Negara-negara di ASEAN tentunya melakukan interaksi dengan cara kerjasama. Lalu kerjasama itu apa ya Bu Guru? Nah, kerjasama adalah menjalin hubungan antara dua negara atau lebih untuk mencapai kesepakatan. Bentuk kerjasama ASEAN adalah kerjasama regional, yaitu kerjasama yang dilakukan oleh negara-negara dalam satu kawasan. Akan tetapi, kerjasama bilateral juga dapat dilakukan oleh negara-negara di ASEAN. Tentunya dengan kerjasama antar negara lain ada faktor pendorong dan juga faktor penghambat. Kita mulai dari faktor pendorong terlebih dahulu ya anak-anak. Faktor pendorong yang pertama yaitu kesamaan dan perbedaan sumber daya alam. Kesamaan sumber daya alam antara beberapa negara dapat mendorong terbentuknya kerjasama antar negara. Sebagai contoh, beberapa negara penghasil minyak bumi membentuk suatu kerjasama yang diberikan nama OPEC atau Organization of Petroleum Exporting Countries. Perbedaan sumber daya pangan di setiap negara ASEAN juga melahirkan kerjasama. Misalnya, Indonesia mengekspor hasil pertanian ke Singapura. Kemudian Indonesia juga mengimpor beras dari Myanmar dan Thailand untuk memenuhi kebutuhan. Faktor pendorong yang kedua yaitu ada kesamaan dan perbedaan kondisi geografis. Karena kesamaan letak geografis, beberapa negara di suatu kawasan pada umumnya mengadakan kerjasama untuk menjaga stabilitas dan keamanan negara. Lalu kesamaan kondisi geografis di Asia Tenggara itu seperti apa ya Bu Guru? Nah, ternyata letak geografis Asia Tenggara terletak di antara dua samudra dan dua benua. Dua samudra tersebut yaitu Hindia dan Pasifik, sedangkan dua benua yang lain yaitu Asia dan Australia. Tentu saja kondisi wilayah setiap negara-negara di ASEAN memiliki beberapa perbedaan. Misalnya, perbedaan barang tambang, hasil perkebunan, dan potensi wisata alam.
Perbedaan kondisi wilayah itu mendorong negara-negara ASEAN menjalin suatu kerjasama. Selanjutnya yaitu faktor penghambat dari kerjasama antar negara di ASEAN. Yang pertama yaitu perbedaan ideologi. Anak-anak, tahukah kalian apa ideologi negara Indonesia? Ya, benar sekali. Ideologi negara kita yaitu Pancasila. Lalu ideologi itu apa ya Bu Guru? Ideologi menurut KBBI merupakan sistem kepercayaan yang menerangkan dan membenarkan suatu tatanan politik yang ada atau yang dicita-citakan dan memberikan strategi berupa prosedur, rancangan, instruksi, dan program untuk mencapainya. Tentunya tiap-tiap negara memiliki ideologi yang berbeda-beda. Namun, faktanya saat ini hampir tidak ada negara ASEAN yang menutup dirinya dari kerjasama antar negara ASEAN, sehingga jarang ditemukan kerjasama karena perbedaan ideologi. Yang kedua yaitu konflik dan peperangan. Kondisi konflik dan peperangan yang terjadi di dalam negeri maupun di antara negara-negara akan mengganggu stabilitas negaranya, sehingga akan menghambat yang namanya kerjasama. Yang ketiga, yaitu adanya kebijakan protektif. Kebijakan ini bertujuan untuk melindungi kepentingan di dalam negeri dan meningkatkan daya saing. Misalnya, tidak menerima impor hasil pertanian karena dapat mempengaruhi kondisi pendapatan hasil pertanian di dalam negerinya. Dampak kebijakan ini juga dapat mempengaruhi hubungan antar negara sehingga menghambat kerjasama yang harmonis. Yang keempat, yaitu ada perbedaan kepentingan tiap-tiap negara. Tentunya tiap-tiap negara memiliki kepentingan yang berbeda-beda. Nah, perbedaan ini dapat menghambat yang namanya kerjasama secara harmonis. Oke, selanjutnya kita lanjut ke bentuk-bentuk kerjasama ASEAN. Nah, tujuan ASEAN itu dibentuk salah satunya untuk apa ya anak-anak? Ya, tujuan ASEAN dibentuk untuk menjalin kerjasama antar negara-negara di Asia Tenggara, baik itu di bidang sosial budaya, pendidikan, politik dan keamanan, serta ekonomi. Bentuk kerjasama yang pertama yaitu ada di bidang sosial dan budaya. Kerjasama antar negara-negara anggota ASEAN dalam bidang sosial dilakukan agar tercipta kerukunan dan kemajuan bersama. Setiap negara-negara anggota diminta berperan aktif dan ikut serta dalam upaya kerjasama guna mendukung kesejahteraan negaranya sendiri. Contoh dari bentuk kerjasama di bidang sosial yaitu ada pembangunan sosial, membantu kepala kaum wanita dan pemuda dalam usaha-usaha pembangunan, menanggulangi masalah-masalah perkembangan penduduk, pengembangan sumber daya manusia, peningkatan kesejahteraan, program peningkatan kesehatan, makanan dan obat-obatan, pertukaran budaya dan seni, juga festival film ASEAN. Dan yang terakhir ada kesepakatan di bidang pariwisata ASEAN atau Association Tourism Agreement. Bentuk kerjasama yang kedua yaitu ada di bidang politik dan keamanan. Kerjasama politik ini ditujukan untuk menciptakan keamanan, stabilitas, dan perdamaian antar negara di ASEAN. Kerjasama ini menyepakati adanya Job Fund, Traktat Persahabatan dan Kerjasama, dan kawasan bebas senjata nuklir di Asia Tenggara. Selain itu, ada juga contoh kerjasama di bidang
politik, dan keamanan. Contoh dari kerjasama bidang politik dan keamanan, yang pertama ada Traktat Bantuan Hukum Timbal Balik di bidang pidana. Yang kedua ada Konvensi ASEAN tentang pemberantasan terorisme. Yang ketiga ada pertemuan para menteri pertahanan yang bertujuan untuk mempromosikan perdamaian dan stabilitas kawasan. Yang keempat, ada penyelesaian sengketa Laut Cina Selatan. Yang kelima, kerjasama pemberantasan kejahatan lintas negara. Dan yang keenam, kerjasama di bidang hukum, bidang migrasi, dan kekonsuleran, serta kelembagaan antar parlemen. Bentuk kerjasama yang ketiga ada di bidang pendidikan. Nah, tujuannya untuk meningkatkan kualitas pendidikan yang ada di Asia Tenggara dan meningkatkan daya saing di kancah internasional. Contoh kerjasama di bidang pendidikan ini yang pertama ada ASEAN Council of Teacher Convention, yang kedua penawaran beasiswa pendidikan, yang ketiga beasiswa pendidikan ASEAN Jepang, yang keempat menyelenggarakan Olimpiade Pendidikan. Yang terakhir yaitu ada bentuk kerjasama di bidang ekonomi, bertujuan untuk meningkatkan perekonomian negara-negara di Asia Tenggara. Contoh bentuk kerjasama di bidang ekonomi ini yaitu yang pertama ada proyek industri yang dilakukan oleh negara ASEAN yang meliputi industri pupuk di Indonesia dan juga di Malaysia, industri tembaga di Filipina, industri vaksin di Singapura, dan abu soda di Thailand. Yang kedua, ada lumbung padi di ASEAN seperti negara Indonesia, Vietnam, dan Thailand yang terkenal akan lumbung padinya. Dan yang terakhir, ada juga AFTA yang dapat menjadi daya saing di pasar internasional. Nah, itu tadi adalah video pembelajaran kita pada hari ini anak-anak. Jangan lupa untuk bertanya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.